Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Muhammad Raffi Putra Andika, dari Korps Tepo 5 Alfa, Politeknik Perbanas Surabaya, dengan nomor absen 13, izin membawakan materi tentang secara general teknik pesawat udara. Yang pertama ialah untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, teknik pesawat udara sendiri menyelenggarakan pendidikan perawatan pesawat udara yang aktif dan kondusif, sesuai dengan kompetensi dan standar internasional yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis, keahlian profesi, dedikasi dan integrasi, kemampuan komunikasi dan sosialisasi, serta kesadaran akan kebutuhan suatu kemampuan. Kemudian, untuk pada bidang penelitian, yang pertama, ialah memberikan kesempatan melaksanakan penelitian seluas-luasnya bagi seluruh elemen pembelajaran dalam bidang penerbangan. Dan yang kedua, memacu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penerbangan melalui inovasi dalam penelitian terpadu dengan lembaga lain. Kemudian pada bidang pengabdian masyarakat, diharapkan teknik pesawat udara ini dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui lulusan-lulusan kami. Dan yang kedua, semoga dapat berperan serta dalam memajukan dunia penerbangan Indonesia. Untuk kompetensi itu sendiri, utama lulusannya adalah yang pertama kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang ada. Dan yang kedua, cakupan pengetahuan cukup luas untuk dapat memahami pengaruh tindakan teknis yang diambil terhadap masyarakat dan dunia global. Yang ketiga, pengetahuan tentang isu-isu kontemporer. Dan yang keempat ada kemampuan memanfaatkan teknik-teknik keahlian dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Kemudian untuk kompetensi pendukung lulusannya adalah yang pertama, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains, dan teknik. Dan yang kedua ada memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan yang efektif dalam tim. Yang keempat, kesadaran akan kebutuhan suatu kemampuan untuk belajar seumur hidup. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pemahaman tanggung jawab, profesional, dan etika. Sarana dan prasarana dalam teknik pesawat udara sendiri ada banyak. Yang pertama, laboratorium CVT. Laboratorium ini digunakan untuk pembelajaran eksperimental infrastruktur pada basic personal komputer. Alat yang ada ialah personal komputer itu sendiri. Yang kedua ada UPS, ketiga ada head unit audio, yang keempat ada sound system. Kemudian kami memiliki laboratorium drawing. Laboratorium ini digunakan untuk pembelajaran infrastruktur atau technical drawing. Di sini kami memiliki personal komputer, laser printer black, kemudian ada image photograph printer, dan terakhir ada server komputer. Kemudian ada laboratorium instrumen. Laboratorium instrumen berfungsi sebagai prasarana pembelajaran dan percobaan untuk mengetahui mekanisme instrumen pada pesawat terbang itu sendiri. Untuk alat yang ada, yang pertama adalah rate of flow indikator, yang kedua hydraulic system pressure, yang ketiga ada electrical tachometer indikator, keempat ada temperatur electrical resistance, kelima ada altimeter, yang keenam ada VCHEPCOM, 7 ada basic T, 8 ada basic 6, dan 9 ada DJI. Yang terakhir yang 10 ialah tube aksesoris komputer. Kemudian kami juga memiliki laboratorium elektronik. Laboratorium ini berfungsi sebagai prasarana pembelajaran dan percobaan peralatan dasar elektronika. Di sini kami memiliki ada 3 alat. Yang pertama, breadboard sistem komputer. Kedua ada digital storage oscilloscope. Ketiga ada programmable power supply. Dan kami juga memiliki laboratorium avionik. Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan percobaan peralatan Aircraft Avionics System Trainer, Aircraft ILS, Aircraft VOR, ada test bench, juga ada Aircraft EVIS test bench. Kemudian ada laboratorium Hydraulic Pneumatic System. Laboratorium ini berfungsi sebagai prasarana pembelajaran dan percobaan dasar sistem hidrolik dan pneumatik. Di sini ada beberapa alat. Yang pertama, hydraulic trainer middle, yang kedua ada hydraulic training system, dan yang terakhir adalah pneumatic system trainer. Kemudian juga ada NDT Lab. NDT Lab ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan percobaan material atau benda. Alat yang ada di sana adalah
Ice and Rain Protection Trainer, kemudian ada tensile stress strength, ketiga ada mikroskop, keempat ada ultrasonic probe, kelima ada ultrasonic calibrate steel, dan terakhir ada precision baroskop. Kami juga memiliki radio shock yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan percobaan radio dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah laboratorium painting shop. Laboratorium ini berfungsi sebagai prasarana pembelajaran dan percobaan untuk melaksanakan painting atau pengecatan pada pesawat maupun yang lain. Kami memiliki alat yang pertama adalah air spray gun, yang kedua spray gun. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai General Training Pesawat Udara yang terdapat pada Politeknik Penerbangan Surabaya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.